Today I'd like to tell you about the story of Sappatthasa, Bhante Sappatthasa in Dhammapada taught by the Buddha. Ya, pada pagi hari ini saya ingin menceritakan tentang Bhante, seorang Bhante yang bernama Sappatthasa yang diceritakan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci Dhammapada. So when our Buddha stayed in Savatthi in Jiddas Grove, Anatta Vedika Park, this story occurs about the Bhante Sappatthasa. Jadi cerita ini muncul ketika Sang Buddha sedang berdiam di kota Savatthi yang berdiam di Wihara Jetavana tentang Bhante Sappatthasa. So in the Buddha time, there was a layman who go to the monastery listening to the Dhamma. And after listening to the Dhamma, so he penetrated to the Buddha dispensation and he ordained as a monk. Jadi di zaman itu terdapat seorang pemuda yang datang ke wihara, terus dia mendengarkan Dhamma. Setelah mendengarkan Dhamma, dia menjadi menembusi ajaran-ajaran dari Sang Buddha dan ditabiskan menjadi seorang biku. So after ordaining 1 day or 2 days or 1 week later, he is born. He is born in the Buddha dispensation in monk life. Jadi dia setelah ordain, dia itu setelah menjadi terlahir kembali di dalam ajaran Buddha sebagai seorang biku. So he is been dissatisfied in the monk life. So he considered, it would be better, to die in monk life. So even when I disrobe, it's not good. So I will stay in monk life and I will die in monk life. So I will. So he find out how to die. How to assassinate. How to how to kill himself. He not happy. Jadi dia ini tidak bahagia menjadi seorang biku dan dia berpikir bahwa sangatlah bagus untuk meninggal dalam berjubah seorang biku dan dia berpikir bagaimana caranya untuk bunuh diri sebagai seorang biku. So he is not happy, but he didn't want to disrobe because of disrobe is not good. So I will die in this life, in monk life. So he always find out to kill himself. So suicide, how to suicide himself. Jadi dia itu tidak bahagia sebagai seorang biku dan dia tahu bahwa jika lepas jubah ini tidak baik untuk lepas jubah adalah hal yang tidak baik sehingga dia mencari cara dan mencoba untuk melakukan bunuh diri dalam berjubah biku. So one day many Bhante go to the heat room, so Agisala. So when they see the poisonous snake cobras, so they catch the poisonous snake and put into the water pot and they carry to release the poisonous snake. Jadi pada suatu hari mereka itu pergi ke ruang sauna. Jadi di zaman Buddha itu ada ruang sauna ya. Namanya adalah Agi, Sala. Agi itu api, Sala itu ruangan. Ruangan api atau memang dia ruangan sauna. Dan di ruangan sauna itu para Bhante menemukan ular kobra yang beracun. Dan mereka menangkapnya, menaruh di dalam bejana untuk dibawa, untuk dilepaskan di tempat lainnya. So when the Bhante who want to kill himself, so see this Bhante he asks this Bhante is what is this? They reply, Bhante is this is a poisonous snake. So what will you do? We will release this poisonous snake. So this is get me. So I will release for your behalf. Jadi
Bante yang tadi mencoba untuk bunuh diri melihat para Bante membawa pot. Dia bertanya, Bante, apakah ini? Ini adalah isinya ular beracun yang ingin kita lepaskan. Oleh karena itu, Bante yang ingin bunuh diri itu berkata, Bante, biarkanlah saya yang membawa pot ini yang membantu Anda untuk melepaskannya. So he considered, okay, I will die, okay, or I will kill myself, okay, making the snake to kill me. So he carried and okay at the indoor, okay, the other place. So he make okay the snake to bite him, but okay the snake didn't want to bite him. Jadi dia berpikir ia ingin membuat si ular itu menggigit dia. Dia ingin bunuh diri dengan cara digigit ular berbisa itu. Dan dia pergi ke satu tempat, melepaskan ular itu, dan membuat ular itu menggigitnya. Tapi si ular tidak mau menggigit si Bante ini. So Bante okay put inside the snake okay, and he stare his hand okay here and there. So in the pot. So at the time the snake okay didn't bite him. Jadi dia menaruh kembali si ular itu ke dalam potnya dan dia kayak menggoyang-goyangkan tangannya di dalam situ. Tapi si ular tetap tidak mau menggigit tangannya itu. So after that, okay, he opened the poisonous snake mouth and okay, he put in his finger in the snake mouth. So at the time, the snake okay, didn't bite. Jadi dia mau ngambil si kepala ular itu dan membuka mulutnya dan menaruh jarinya di mulut ular itu. Tetapi pada saat itu juga si ular nggak mau menggigit si jari dari si biku ini. So Bante consider this snake is not poisonous snake, no? Okay, so he left behind okay this snake and okay, when we go back okay into the monastery, so the other bandit when they see okay the previous bandit, so they ask okay now okay did you release the poisonous snakes? That is not poisonous snake, no? So why did you say like this? Okay, when we see him okay we catch difficulty, and he is he make his hood and okay he make the sound and so it's very difficult okay to catch. Jadi dia berpikir bahwa si ular ini bukanlah ular berbisa dan meninggalkannya di situ. Dia kembali ke wihara. Sekembalinya di wihara, dia bertemu dengan Bante yang lainnya. Bante yang lainnya bertanya kepada dirinya, bagaimana, apakah kamu sudah melepaskan ular beracun itu? Dan dia berjawab, oh itu bukanlah ular beracun, karena terus si Bante ini bilang, bukan, itu adalah ular beracun. Kami sangat susah payah menangkapnya. So the Bante say, no, okay, not poisonous snake because okay, I made this snake to bite me. So I stare okay, in the paw and okay, I open his mouth and okay, put okay in his mouth okay, in my finger. He never okay bite me. Dia berkata, ya dia itu bukanlah ular beracun karena saya udah membuat dia mau menggigit tangan saya, dia tidak mau. Terus saya sudah masukkan tangan saya ke pot itu juga, menggoyang-goyangkan juga dia tidak mau gigit. Bahkan saya udah membuka mulutnya, dia juga masih nggak mau gigit jari saya. So the other bandit cannot say anything. So one day is okay, many bandit okay yes okay, many bandit okay have to shave their hair. So at the time okay, they use the razor. Okay, today okay we use not just like the razor. Okay, a kind of okay knife, small knife to shave. So many bandit okay brings two or three okay the razor. So at the time when the bandit who is okay born in this monk life, so he take one and okay he go the other place at the corner of the monasteries. So he want to kill himself and he put okay the blade or the razor in his neck or in his throat.
Jadi itu kejadian yang pertama, lalu di kejadian yang lainnya, dia para Bante di zaman dulu itu mencukur rambutnya, itu bukan menggunakan cukuran yang seperti ada sekarang, tapi mereka menggunakan sejenis pisau, dan pisau itu memang harus diasah, sering diasah, makanya ada batunya juga. Jadi para Bante itu menggunakan pisau untuk mencukur, kadang mereka membawa 2 ataupun 3 pisau. Dan satu hari dia berpikir untuk mengambil pisau itu dan bunuh diri dengan pisau itu. Jadi dia mengambil satu pisau dan dia pergi ke satu daerah terpencil, lalu menaruh pisau itu di lehernya. So he is leaning in a tree, and now he just put in on his throat and the laser. So at the time he reflect his bajus. So from the beginning from the ordaining time, start ordaining time to this time. So his virtue is very pure because he didn't break any sila. So his virtue is very pure. Just like the moon without dust. So just like the rabbis. So at that time, the BDs, in his mind arising the 5 kinds of BD. BDs, join. Jadi pada saat itu dia menaruh pisaunya di lehernya, dia merenungkan dan merefleksikan, dia mengingat kembali moralitasnya. Jadi kebajikan-kebajikan dari moralitasnya, dari semenjak dia berjubah sampai detik dia menaruh pisau di lehernya. Dari detik pertama sampai saat itu, dia tidak pernah melanggar satu pun peraturan, dan dia karena kemurnian dari moralitasnya, dia mengingat hal itu, dia menjadi timbul piti, 5 jenis piti. Piti ini adalah sejenis kegiuran batin. So one Bante or one lay devotee who has the sila, the pure sila. So when he reflects, the sila or they didn't break the sila, from taking the precept to this time. So at the time, their mind is not disturbing their habit. So when they have no remorse, so their mind is rises pities, joyful, joins. After that, many percentages of tranquility. So the others improves again and again. So can get samadhi. So because this is the power of the sila. Jadi tidak hanya Bante, tetapi umat awam juga, ketika mereka merenungkan moralitas mereka, semenjak mereka mengambil sampai detik itu, mereka tidak pernah memutuskannya, tidak pernah melanggarnya, akan timbul yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan ini ketika kita terus-menerus merenungkan akan menjadi kegiuran atau piti, kebahagiaan. Terus ketika kita terus merenungkan, pikiran kita akan menjadi tenang. Ketika tenang, lagi dan lagi kita renungkan, ini akan membuat kita mencapai konsentrasi atau samadhi. Jadi ini adalah kekuatan dari moralitas yang dijalankan secara murni. So at that time he left behind the bidis. So he continue enjoying. If he continue enjoying this bidis, so he cannot get develop the vipassana inside meditation. So he remove this bidis and he contemplate the vipassana, nature, impermanence, dukkha, suffering, and non-suffering, anatta. So he contemplates again and again. So after this, so he became arahant together with Patisambhida, jnana, discrimination knowledge. Jadi ketika dia sudah sampai ketenangan, dia meninggalkan piti ini. Jadi kegiuran atau kebahagiaan batin ini, dia tinggalkan karena jika dia terus menikmati dan hanyut di dalamnya, dia tidak bisa mencapai tahapan-tahapan yang lebih tinggi. Jadi setelah dia meninggalkannya, dia melanjutkan dengan meditasi vipassana. Dia merenungkan ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa adanya inti diri. So after that, he go
the middle of the monastery again. At the time, many Bande see him. Okay, Bande, where did you go and what did you do? So he answered, okay, I go, okay, the quiet place, and okay, I will, okay, I'm trying to suicide myself. So they asked, why did you die that? Why did you, okay, now, why did you die this? So Bande answered, okay, now, okay, I'm not suitable to kill myself. So because, okay, instead of killing myself, I kill the middle defilement with wisdom razor. Jadi terus dia kembali ke tengah-tengah perkumpulan, ke tengah wihara, terus para Bante ini bertanya, Bante, dari manakah kamu datang? Oh, saya pergi ke tempat terpencil untuk membunuh diri saya. Terus kenapa kamu melakukan hal itu? Terus dia berkata, saya sudah menggunakan pisau kebijaksanaan untuk membunuh kotoran-kotoran batin. So they didn't believe. So this Bande now, okay, he admit he is arahant falsely. So they bring him to the Buddhas, and okay, they ask, Lord Buddha, now he is, okay, now he admit, okay, he is arahant. So we didn't believe, okay, he become arahant because, okay, before the time he is very boring, okay, in this monk life. Jadi para Bante ini tidak percaya karena dia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang arahat. Oleh karena itu, para Bante ini membawa persoalan ini ke hadapan Buddha dan berkata, Bante, Sang Buddha, dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang arahat. So Buddha answered, yes, all bhikkhus, yes, he is Khinasawa, who completely eradicated the Kankar, aswa. So Kankar is, okay, never suicide himself. Lalu Sang Buddha mengkonfirmasi bahwa ya benar para biku, dia adalah seorang Khinasawa. Jadi Khinasawa ini adalah orang yang telah mengenyahkan segala belenggu-belenggu. So Khinasawa is, the grammar meaning is, okay, who eradicates completely the Kankar. But okay, actually, okay, we say normally Arahant also the same. Jadi secara gramatikal artinya adalah seseorang yang telah mengenyahkan secara sepenuhnya belenggu-belenggu. Dan tapi kalau kita kenal dalam bahasa sehari-hari, Khinasawa ini adalah mengacu pada arahat sama saja. So anybody asks, okay, to the Buddhas, okay, Lord Buddhas, now you see, okay, he is a Khinasawa. So who has, okay, the powerful support to become arahant. So why is he born in this monk life, in this dispensation? This is first question they ask. Jadi terus mereka bertanya, kalau memang dia adalah seorang Khinasawa, berarti sebelumnya dia adalah orang yang memiliki potensi untuk menjadi seorang arahat. Terus mengapa ketika dia memiliki potensi ini, dia menjadi bosan dalam kehidupan dan tidak bahagia dalam kehidupan sebagai seorang biku? And the second question is, okay, why does he have the powerful supporting to become arahant? Itu jadi pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan dia dapat memiliki kekuatan untuk mencapai tingkat kesucian arahat? And okay, the last question is, okay, why didn't the snake bite him? Terus yang ketiga, kenapa, pertanyaan para Bante ya kepada Sang Buddha, kenapa kok ularnya nggak gigit dia? So Buddha answer the last question first. So because, okay, this snake is, that past previous life, it's okay, his slave. So this, okay, slave is, okay, dare not to bite, okay, his owner or his master. Jadi Sang Buddha mulai menjawab dengan pertanyaan ketiga, karena ular ini, 3 kehidupan lampau dari kehidupan ular ini, dia adalah budak atau pelayan dari si Bante ini, jadi dia tidak berani untuk menggigit tuannya. So, okay, nowadays you see, maybe not, okay, have you ever seen, okay, on the internet, okay, the cat and rat are, okay,
they are always fighting. They are always enemy each other. So in the world, that cat and us, red, us. Oh, jadi apakah kalian pernah melihat di internet atau di TV bahwa kucing dan tikus itu adalah musuh bebuyutan satu sama lain? Sometimes they are friendly, no? So cat and mouse are they play together with. Ya, terkadang mereka juga bersahabat, mereka bisa bermain secara bersama-sama. So many people say, no, this is not impossible, no? It's because they didn't understand, the previous life, no? Because, if we have, previous lives, we are each other, family member or friends, close friends. The other lives, they know each other. They didn't fight, they are friendly. Jadi banyak orang yang bilang itu mustahil kucing itu bisa bermain bersama dengan si tikus. Tetapi karena orang-orang berbicara demikian, karena mereka tidak memahami tentang kehidupan lampau. Jika di kehidupan lampau mereka adalah sanak saudara, keluarga, ataupun kerabat, maka di kehidupan ini mereka akan memiliki rasa untuk saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. So the snake also the same, no? He dare not to bite his owner. So because from that day on, many bandits say, many bandits name him Sapatasa. So who is the owner of the slave snake, the slave snake. Jadi sama dengan cerita ular yang ada di kisah ini, ular ini tidak berani menggigit si tuannya itu. Dan semenjak dari hari itu, dari Bante memanggilnya Sapa Dasa. Dasa itu adalah budak, Sapa itu adalah ular. Jadi biku budak dari ular, budak ular. So many ask, no? Bante or Lord Buddha, no? See, is this possible to become arahant, the short time, because he just put the blade or the razor in his neck. After that, becoming the bidi and removing the bidi, and he contemplates. So the short time, so that can he be arahant? Is it too quick? Short time. Lalu para Bante bertanya, Sang Buddha menjawab pertanyaan kedua, kenapa dia itu mencapai tingkat kesucian akhirat dengan sangat cepat? Karena kan cuman taruh pisau di lehernya, terus merenungkan moralitasnya, terus timbul kebahagiaan, kegiuran batin, lalu dia menyingkirkan kegiuran batin itu dan dia merenungkan anicca dukkha anatta dan hingga mencapai tingkat kesucian arahat. Itu sangat cepat. So our answer, that can be because who has always practiced diligently. When he is born is just monk life, no? But he already practiced the meditation diligently. So for one who practice meditation diligently is not to become arahant is not to wait for a long time, because just between one step. First step is we lift our leg, and before stepping again this left, so can be arahant. Jadi Sang Buddha menjawab pertanyaan ini adalah hal yang memungkinkan jika seseorang itu sudah berlatih dalam kehidupannya. Jadi di kehidupan kali ini memang dia itu hanyalah baru saja menjadi biku, tetapi dia itu sudah banyak melatih latihan ini di kehidupan yang sebelumnya, dan Sang Buddha mengibaratkan orang yang telah sering berlatih meditasi atau yang rajin mengembangkan latihan meditasi, dia bisa mencapai arahat kapanpun seperti langkah kaki yang satu. Jadi kalau kita melangkahkan maju yang satu. Nah yang satu mau taruh, yang satu mau naik, itu seperti itulah orang itu bisa langsung mencapai arahat di seperti gantian kaki begitu. And the Buddha answer the second question. So Bante, what is the reason? Why is he born in this dispensation, the Buddha dispensation? So, but even though he has the powerful
support to become arahant. So our answer, okay, in the this monk is okay, no? This monk is okay. In the Buddha Kassapa Buddha time, he is okay also a monk. He also go to the Buddha's monastery, listening to the Dhamma. After that, he ordains. When he become arahant, okay, he practice the Dhamma diligently. Jadi terus Sang Buddha menjawab pertanyaan, walaupun dia itu punya kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian arahat, kenapa dia kok bosan menjadi seorang biku? Jadi Sang Buddha menjawab bahwa jauh di kehidupan lampau, tepatnya di masa Buddha Kassapa, seorang ini juga terlahir sebagai seorang lelaki yang dia mendengarkan Dhamma lalu dia ditapiskan. Dan dia melakukan praktek dan belajar dengan sangat tekun dan rajin. So he has just one brain also he has, so that his brain also the monk. So sometimes his friend is born, okay, he is and dissatisfied in monk life. So he asks to the prince, so Bande, okay, I'm dissatisfied in this life. I want to disrobe. So this Bande now, okay, born Bande in this Buddha life, okay, who is born Bande, he always consult, say he show this advantage of daily life, so he always console and his friends. So Bande is happy again. So the other time Bande always go to the Bande when he want to disrobe. So he always console talking the disadvantage of daily life. Jadi dia ini Bante ini setelah dia ditapiskan dia memiliki seorang teman Bante juga, tetapi temannya ini dia bukan seorang yang bahagia menjadi seorang biku dalam kehidupan kebikuan. Dia temannya selalu curhat, saya merasa bosan, saya tidak tahan lagi menjadi seorang biku. Dan Bante ini selalu memberikan nasihat dan memberikan dukungan apakah kerugian-kerugian menjadi seorang umat awam, lalu selalu menyemangati dia untuk tidak lepas jubah. So one day his friend Bande is wash his properties, robes and the other monk properties, on the bank of the pond. So at the time he asked, this Bande, if I disturb, so I will give all the properties, all myself. So at the time Bande is change his mind. When he disrobe, I will get his properties. So there is no useful whether he's disrobe or not. Lalu teman yang sedang bosan ini, dia itu pergi mencuci barang-barang milik biku lain dan barang-barang milik biku ini juga. Dia pergi mencuci, jadi cucinya di tepi sungai, dan pada waktu itu Bante yang bosan ini berkata ke Bante yang rajin tadi, Bante, kalau misalnya saya lepas jubah, saya akan kasih semua barang-barang ke Anda. Dan Bante itu yang rajin tadi, dia berpikir, oh sama aja Kak, kalau misalnya dia lepas jubah, saya bisa dapat barang-barang dia, terus dia juga nggak ada bedanya kalau dia lepas jubah sama enggak. So Bante, his friend, this Bante is say or that advantage of daily life, Now we become monk and we go around for Pindabada in front of the other house. It's very shameful. We cannot stay our wife and our children talking together with. So our life is not good, very boring. So because he is greedy of his friends' properties. So he always see the advantage of daily life. Jadi sejak saat itu dia mengatakan atau berbicara tentang keuntungan menjadi perumah tangga. Misalnya saja, kita itu harus pergi pindah patah dari rumah ke rumah. Ini sangat memalukan. Belum lagi kita melihat anak istri kita itu bersama dengan orang-orang lainnya. Jadi dia mengatakan hal-hal ini karena dia itu serakah terhadap barang-barang milik temannya biku itu. So Bante is when his friends born again. So he consider first time, previous time. He always console me, showing the disadvantage of their life.
now he see it again and again. Okay, the advantage of lay life, and he consider what is the reasons, or his friend need his properties. So at the time, this bandit he console himself. No? So he trying to not to be disturbed. No? Jadi temannya ini jadi aneh kan. Kalau pertama-tama dia bilang kalau jadi berumah tangga itu banyak kerugiannya, banyak yang tidak bagusnya. Tapi sekarang kok tiba-tiba dia berubah, dia banyak bilang kalau jadi berumah tangga itu bagus dan banyak manfaatnya. Terus dia berpikir dan dia merenungkan bahwa oh mungkin dia ini kepingin mendapatkan properti saya. Dari situlah dia mulai sadar dan mulai menyemangati dirinya sendiri. So now what I say, no? Now you know why he is born in this dispensation, because he asked his friends, no, he do be disturbed. Jadi Sang Buddha mengatakan kepada para bante itu, jadi kalian sudah tahu kenapa dia itu bosan di dalam kehidupan para biku, karena dia mendorong orang lain untuk lepas jubah. But the last one is how he can be arahant. So this bande is in Kassapa Buddha time, the lay people lifespan is through 20,000 years old. So nearly 20,000 years he practiced meditation diligently. So that merits support him to become arahant, or having the powerful supporting to become arahant. Jadi terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana kok dia bisa menjadi seorang arahat? Karma apa yang mendukung dia itu dengan tiba-tiba menjadi arahat? Nah, ini adalah ketika dia di zaman Buddha Kassapa, dia itu berlatih untuk waktu yang sangat panjang. Karena usia manusia di zaman Buddha Kassapa itu sepanjang 20.000 tahun. Jadi kira-kira hampir di 20.000 tahun di masa akhir kehidupannya, kama-kama inilah yang mendukung dia untuk mencapai tingkat kesucian arahat. So now we can understand three reasons. So one normally is the animal or the human beings are each other enemies, but when they can be friendly because of previous lives, they are family member, or they are friends. Jadi melalui kisah ini kita sudah belajar dan menjawab 3 pertanyaan. Terkadang mengapa binatang dan manusia itu bisa bersahabat satu dengan lainnya, karena di kehidupan lampau mereka adalah kerabat ataupun orang-orang terdekat. So one bandits are born in this monk life, or in this Buddha dispensations. The bandits the previous lives, maybe the bandits are asked the other bandit to be born, to be disturbed. Lalu kenapa seorang biku itu bosan dengan kehidupan kebikuannya? Kemungkinan di masa lampau dia itu mendorong orang lain untuk lepas jubah. And when we can get the powerful supporting to become arahant, so practicing meditation, sila samadhi panya, Lalu kita juga belajar mengapa seseorang itu bisa mendapatkan dukungan yang cukup kuat untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Ini dikarenakan di kehidupan lampau mereka itu berlatih sila samadhi panya atau meditasi. Now we will continue. The bandit asks, is it bandit Lord Buddha? Is it possible? In a short time, one bandit can be arahant. So our Buddha answer, he can be arahant who is practice diligently the meditation. So between one footstep, he can be arahant. Jadi terus para bantu itu bertanya, apakah memang bisa mencapai arahat itu dalam waktu yang sesingkat itu? Terus Sang Buddha mengatakan bisa. Jika seseorang berlatih meditasi dengan rajin, bahkan diibaratkan Sang Buddha itu seperti orang yang cuman berganti telapak kaki melangkah. So this is who has enough energies, not for lazy person. Ini adalah orang yang rajin dan tekun, bukan untuk orang yang malas. So we should be have
energized. We should have energized. Jadi kita semua haruslah memiliki semangat atau energi. So our Buddha said, okay, this past, Yoja Wasa Satan Jiwe, Kusi Dohina Video. Yoja Wasa Satan Jiwe, Kusi Dohina Video. Okay, Yoja Wasa Satan Jiwe, Kusi Dohina Video. Okay, the last basically, okay, I will just translate. Yoja Wasa Satan Jiwe, Kusi Dohina Video. Ekahan Jiwidan Seyo, Vidiya Marava Dodana. Okay, the meaning is okay. Just one day in the life of one who makes practice diligently, tranquility and insight meditation practice is better than 100 years in the life of one who is idle, lazy. Jadi adalah hanya satu hari dari kehidupan orang yang selalu rajin mempraktekkan meditasi ketenangan dan meditasi pandangan terang. Ini adalah lebih baik dari 100 tahun kehidupan orang yang malas atau yang berdiam diri. So, for example, okay, just one day you practice, okay, taking precept, practice meditation diligently. It's okay, just one day. But okay, without practice meditation, okay, 100 years, it's okay. Which is better? Just one day practice meditation diligently is better. Because okay, that will support you so to escape from samsara. The lazy, okay, when we see laziness, okay, for 100 years, we cannot escape from samsara and we will go to the four mystery realm. Jadi misalnya saja, satu hari Anda itu mengambil latihan sila dan bermeditasi, ini lebih baik daripada 100 tahun tanpa melakukan apa-apa. Karena apa? Karena kama Anda satu hari itu, Anda mengambil sila dan berlatih meditasi dengan tekun, itu dapat mendukung Anda untuk terbebas dari samsara. Ketika seseorang berdiam diri dan malas, ia tidak melakukan meditasi dan kebajikan lainnya dengan tekun, maka ia akan terlahir di 4 alam menderita. Now you are living so busy, no? Okay, so you cannot practice meditation. It's okay, no? But okay, you should try as much as you can to offer, to take precept, no? So not to break your precept, no? So that will also support you, no? Okay, to get good destination, no? And to attain Magaphala Nibbana. Jadi kalian semua adalah para perumah tangga yang mungkin kalian ini sangat sibuk, jadi kalian tidak bisa mempraktekkan meditasi. Akan tetapi, saya tahu berpesan bagi kalian semua untuk mencoba sebisa mungkin untuk melakukan persembahan dana, menjaga moralitas, lalu melakukan kebajikan lainnya, karena kama-kama baik inilah yang dapat mendukung Anda untuk terlahir di alam-alam yang baik dan untuk mencapai tingkat-tingkat magga, pala, dan nibbana. At least, okay, no? You just keep your 5 precepts. Okay, that's enough. 5 precepts is very important. No? You cannot break, 5 precepts. So 5 precepts can keep you, beauty, long life, okay, healthy. It can keep, and after that, okay, that will support you, to escape from samsara. Jadi setidaknya paling sedikit Anda jagalah dan jalankanlah 5 sila, karena 5 sila ini sangatlah penting dan sangatlah penting. 5 sila ini akan membuat atau membuahkan kecantikan, kekuatan, terus kesehatan, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan mendatang. So okay, sila is okay, take easily. Okay, if we want to do dana, we will cost money. Okay, because we buy and offer. But if you want to, maintain or take the precept, you have any cost. Okay, if you have no money, but you can maintain, you can pray or take the precept. Stila is very cheap and can get high price. High value.
Nah, sila ini sebenarnya itu sangat mudah diambil. Lalu misalnya saja kita ingin berdana, maka berdana ini haruslah menggunakan uang atau tabungan kita sehingga tabungan kita mungkin bisa berkurang. Terkadang jika kita tidak memiliki uang, maka kita bisa mengambil sila. Terus sila ini juga tidaklah mudah karena ia harus terus dijaga dan terus dipelihara. Terus sila ini sebenarnya juga tidak menghabiskan biaya apapun dan walau ia sangatlah murah dan sila ini kamanya memang lebih besar daripada berdana. Jadi sudah murah terus high returnnya dia tinggi. Keuntungannya tinggi. See, now many people like to offer, no? So because offering is sometimes many people know and the price. He can offer, no? She can offer, but they cannot see they are precept, no? So many people like to offer, no? But they didn't know the secret of the sila, the advantage of the sila. Sila is no need to cost anything. Can take easily. Jadi banyak orang juga melakukan suatu persembahan dana karena mereka bisa menunjukkan, oh dia punya kemampuan segini, dia berdana segini, dia memiliki kemampuan segini. Juga beberapa orang juga berdana karena dia bisa menunjukkan bahwa dia mampu. Nah, tetapi kalau sila itu tidak bisa terlihat, itu adalah sesuatu yang rahasia yang ada di dalam diri kita yang kita latih. Dan orang yang mengetahui manfaat atau keuntungan dari sila, ini dia sudah murah dan sangat mudah untuk diambil. So, and me, not to offer anything. That means, the sila is, more precious than the dana. But, according to your means, you can offer as much as you can. And the important one is, and to take precept and maintain your 5 precept. Jadi bukan berarti saya itu mendorong kalian untuk tidak usah berdana. Anda tetap bisa berdana sesuai dengan kemampuan Anda dan yang kalian inginkan. Akan tetapi, saya ingin mengatakan bahwa sila ini lebihlah berharga. Kalian haruslah mengambil dan menjaga 5 sila ini. So embrace, dana is good, offering is good, sila is better, bhavana is meditation is the best. All together are excellent. Jadi secara singkatnya, dana itu adalah sesuatu yang baik dan sila itu adalah sesuatu yang lebih baik dan mengembangkan meditasi itu adalah yang terbaik. Jika kita menjalankan ketiganya, ini adalah yang excellent, yang baik, sangat baik. So, in the today, may you understand, follow and practice the Buddha teaching to attain Magaphala and to get good destination fast and finally to take Magaphala and Nibbana. Sadu. Cukup untuk hari ini, semoga kalian mengerti, mengikuti dan mempraktekkan ajaran Buddha untuk pertama-tama dapat terlahir di alam-alam yang bahagia, yang baik, dan kemudian dapat mencapai Magga, Phala, dan Nibbana. Sadu.